Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi Rabbi atas segenap limpahan dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Allah masih memberikan kepada kita kelapangan. Allah masih memberikan kepada kita keberkahan. Dan tentunya Allah masih memberikan kepada kita keimanan. Yang dengan keimanan itulah menjadi sebuah belenggu bagi diri kita. Yang dengan keimanan itulah menjadi sebuah ikatan bagi kita. Yang dengan keimanan itulah akhirnya menjadi sebuah pengendali segenap hidup dan kehidupan kita. Salawat serta salam tercurah dan terlimpah kepada uswatun hasanah kita, kepada syuri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada para istrinya, kepada para ahlinya, kepada para sahabatnya, dan sampai pada pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sebuah ritual yang sangat berharga bagi setiap mukmin dan muslim. Serta salat pun adalah sebuah kewajiban seorang mukmin serta muslim pula. Dan inilah bentuk penghambaan diri kepada Sang Khalik. Salat pula adalah ibadah pertama yang akan dipertanyakan di alam kubur kita. Serta salat yang akhirnya menjadi sebuah syariat yang mengikat kepada setiap mukmin dan muslim dan menjadi pembeda antara kafir dan mukmin. Bagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim nomor 257, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadirin sahabat Habim TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun problematika hari ini yang terjadi pada masyarakat muslim umumnya bahwa salat hanya sebatas menjadi kewajiban saja. Dan hanya sebatas ritualitas sehari-hari yang akhirnya bermakna sebagai bentuk kitab mauquta atau sesuatu yang telah ditetapkan Allah saja, atau hanya sebatas kewajibannya saja. Namun di dalam sholat ini tidak berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam sholatnya ini tidak berdampak di dalam kehidupan berkeluarganya. Salatnya tidak berdampak ke dalam kehidupan bermasyarakat sampai kepada bernegara. Yang tentunya sejatinya salat menjadi sebuah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, atau menjadi sebuah pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Atau secara jelas dan gamblang bahwa salat tidak menjadi sebuah benteng dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalau kita melihat bagaimana fakta-fakta hari ini, ya, baik di dalam dimensi pribadi, baik di dalam dimensi keluarga, baik di dalam dimensi bermasyarakat, ataupun di dalam dimensi bernegara, bahwa sholat tidak menjadi sebuah pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita lihat bagaimana di dalam dimensi diri atau dimensi pribadi, masih banyak manusia yang melakukan sholat. Tapi di luar daripada sholat itu, mereka melakukan sebuah perbuatan-perbuatan fahisyah.
sebuah perbuatan yang keji. Hari ini kita bisa melihat bagaimana seorang pemuda dan pemudi setelah mereka melaksanakan sholat, kembali berpegangan tangan, berpacaran, yang berimbas kepada sebuah perzinahan. Naudzubillah summa naudzubillah. Melaksanakan sholat hari ini, tapi masih suka dengan pelaksanaan mabuk-mabukan. Melaksanakan sholat, tapi masih dijalankan perbuatan judi, baik online ataupun offline. Melaksanakan pula sholat, tapi masih melakukan sebuah penipuan, mengambil hak-hak orang lain, sampai perbuatan-perbuatan korupsi, serta perilaku-perilaku lainnya yang melanggar syariat dan ketentuan Allah yang tentunya mengikat kepada setiap seorang muslim. Kita bisa melihat lagi bagaimana di dalam dimensi keluarga, bahwa dalam keluarga hari ini saja banyak sekali fungsi dari sholat itu tidak berjalan. Kita pahami bersama bahwa esensi dari sholat adalah tegaknya aturan, liyuqima hududallah di dalam sebuah keluarga. Hari ini kita masih melihat seorang suami, mereka menjalankan sholat tapi tidak berperan sebagai sebuah qawam, yang bukan hanya memberikan nafkah, tapi memberikan bimbingan dan pelajaran kepada anak-anaknya. Seorang suami hanya betah ketika dirinya sendiri yang soleh, tapi istri dan anak-anaknya mereka abaikan begitu saja. Istri melakukan perbuatan hal-hal yang lain, mereka acuh dan acuh. Anak-anaknya melakukan sebuah pelanggaran ataupun fahisyah, mereka acuh dan acuh. Intinya mereka hanya sebatas fokus nafkah lahir saja, dan lupa dengan kewajiban yang hakikinya, yakni menghantarkan istri dan anak-anaknya melaksanakan visi misi di dalam hidupnya. Yakni apa? Beribadah kepada Allah dalam rangka menegakkan aturan di dalam keluarga. Atau dimensi bermasyarakat. Kita saksikan hari ini bagaimana tetangga dengan tetangga saling bermusuhan. Tetangga dengan tetangga saling membicarakan. Ataupun di dalam masjid saja dengan berbeda pendapat atau berbeda pandangan menjadi permusuhan yang begitu besar. Ataupun di dalam perbedaan furu'iyah, di dalam perbedaan mazhab, banyak sekali pertengkaran yang terjadi. Yang seharusnya masjid menjadi sebuah tempat sholat yang menjadi media persatuan seringkali hilang. Bahkan yang ada apa? Menjadi media perpecahan satu sama lainnya. Dikarenakan ada intrik-intrik politik tertentu, ya, yang ingin berebut kekuasaan sampai ke pengurusan masjid. Atau di dalam bernegara hari ini, tidak melahirkan kesejahteraan, tidak melahirkan keadilan, tidak melahirkan kedamaian. Yang ada seakan-akan hanya menjadi permasalahan demi permasalahan yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Yang sejatinya sholat sebagai miniatur sebuah negara, yang di dalamnya ada kepemimpinan, ada yang dipimpin, serta ada aturan atau tata tertib yang berlaku. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari problematika yang di atas tadi, ini seakan-akan membuktikan bahwa salat tidak berfungsi sebagai tanha anil fasya wal munkar. Yang artinya salat jalan, tapi pelaksanaan maksiat pun tidak berhenti. Sedangkan syariat dalam hal ini adalah salat, tidak bisa dilepaskan dengan perkara sebuah keimanan. Seperti halnya rukun Islam yang diawali dengan syahadah, yakni meyakini Allah menjadi satu-satunya Tuhan di dalam setiap hidup dan kehidupannya, yang menjadikan sumber dan tujuannya, serta Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul dan uswah bagi kita, yang harusnya ini menjadi sebuah landasan bagi pelaksanaan rukun Islam yang lainnya, yakni salat dan seterusnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, bunyanul Islam ala khamsin, syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjul bait, wa shaumu ramadan. Islam dibangun di atas 5 hal. Kesaksian bahwa tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadirin sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan ini terjadi dikarenakan salatnya tidak khusyuk. Atau dalam hal ini dalam pelaksanaan mulaku rabbihimnya. Yang artinya salat khusyuk di sini yang bermakna qabla shalah, fi shalah, sampai kepada ba'da shalah. Maka salat sejatinya beririsan dengan peran fungsi iman. Iman yang seharusnya menjadi pengikat, iman yang seharusnya menjadi pembelenggu, serta iman yang seharusnya menjadi pemberi arah, atau lebih jauhnya menjadi sebuah cahaya yang menerangi setiap gerak langkah kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat 6 ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang telah mati hatinya lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Sama dengan orang yang berada di dalam sebuah kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Hadirin sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara agar iman itu berfungsi sebagaimana mestinya? Yakni dengan cara berproses qiraah, yang artinya membaca, menelaah, dan mentadaburi baik ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat lauliyah. Tidak cukup hanya itu, maka kita pun harus bertafakur terhadap seluruh penciptaan Allah dan tandurun, atau melihat sebuah fenomena sejarah dan sosial masyarakat pada hari ini. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengannya melahirkan tujuan dan hakikat sebenarnya. Hadirin sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu pula, bahwa salat bermakna transendental, yakni betapa pentingnya perkara salat di dalam Islam. Mengapa? Karena salat bagaikan sebuah tiang dan pondasi. As-salatu imaduddin, atau salat sebagai tiang agama bagi bangunan Islam. Yang mana jika suatu pondasi atau suatu bangunan tidak kuat, maka kehancuran bangunan tersebut tinggal menunggu waktu untuk menimpa orang-orang yang ada di bawahnya. Maka seharusnya dengan perantara salat inilah bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni bisa menjadi sebuah pengikat, pembelenggu dari perbuatan keji yang akan menghantarkan kepada lembah kebinasaan. Hadirin sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saya khususnya dan umumnya bagi seluruh. Mudah-mudahan Allah memampukan dan mencukupkan kita dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Nastaghfirullahu li wa lakum billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.